Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita melalui virtual ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau agak sedikit terganggu sinyalnya karena kebetulan kami berada di pesantren Tasikmalaya, letaknya di daerah Cilampung Hilir ya, pesantren kami yang ada di sini. Kebetulan adik kami Ustadz Zamzam dalam keadaan kurang sehat sudah beberapa hari ini, makanya kita datang kemari sekaligus untuk memberikan semangat lah, untuk motivasi pada para santri di sini. Alhamdulillah ya. Jadi tadi sempat keluar sedikit ya, tiba-tiba ngeblank, akhirnya ganti pakai provider lain yang mudah-mudahan ini terus berlanjut ya, tidak ada putus-putusnya insyaallah ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dalam surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Subhanallah. Sekilas untuk mengulang dari apa yang disampaikan bahwa Al-Mulk ini Allah menunjukkan kata-kata biyadihil mulku, ini ada 6 hal yang Allah paparkan kepada kita. Apa 6 hal ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ini menunjukkan Al-Muluknya ini Allah berikan kepada kita. Anda ingin tahu, aku ini Al-Muluk, aku ini raja yang tidak ada sedikit pun kekurangan dan tidak ada yang namanya aib. Ketika Anda mencari apapun tidak akan pernah ketemu kekurangannya. Aku ini diawali mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini 2. Allah menciptakan al-maut wal hayata. Selanjutnya Allah khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Subhanallah. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa, menciptakan langit 7 berlapis-lapis, tibaqa. Subhanallah. Selanjutnya Allah apalagi? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Nah, ini dia nih ya. Allah telah menciptakan apa? Dengan mengatakan zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah menciptakan yang namanya langit. Ya, zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ini coba kalau cek dari ayat yang kemarin, kita bacakan agar tidak lupa gitu ya. Pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Lihat, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Masyaallah ya, dengan mengatakan samaa'a ad-dunya, langit ya, bimasabih. Ini dia masabih, apa masabih? Bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah juga punten masabih ini dijadikan sebagai apa tadi? Rujuman lisyayatin, lemparan bagi orang-orang setan. Terus yang keenamnya, wa atadna lahum adzabas sa'ir. Allah ciptakan neraka. Jadi 6 yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beberapa ulama menyatakan 7. Kenapa? Karena yang namanya langit masabih ini adalah berdekatan. Dihitungnya 6 tapi mengatakan 7. Kenapa? Langit beda, masabih beda, untuk penerangan zinahnya beda, dengan untuk melempar melempar setan pun beda. Jadi masabih ini bintang, satu matan hiasan dan pelemparan. Untuk setan itu adalah lihal, beda-beda. Tapi ada mengatakan yang penting misbah, yang penting yang namanya bintang. Bintang itu yang untuk hiasan dan untuk melempar. Kalau menghitung itu 1, berarti itu adalah punten 6 semua. Tapi kalau dihitung 2, berarti di sini Allah berikan kepada kita 7. Bagaimana Allah ini mengatakan al-mulku biyadihil mulku. Untuk bagaimana neraka, pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu seperti apa?
sedikit sebelum masuk ke ayat ke-11-nya, ada kata-kata waqalu, mereka berkata ahli neraka ini, lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kata-kata waqalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduh, coba ya kalau kami dengar dulu ya apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Kalau kami dengar gitu apa yang disampaikan oleh para asatid itu, para ustazat itu, para sahabat-sahabat yang soleh itu, kalau kami dengar aja dulu, terus kami berpikir gitu dengan hati kami, benar nggak ya? Coba duduk dulu di majelis gitu ya. Lau kunna, ini kata dengan kata-kata orang-orang ahli neraka, lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau gitu kami ini nggak bakalan menjadi ahli neraka. Subhanallah, justru kami ini akan menjadi apa? Ahli sorga. Karena apa? Ya, karena kami mendapatkan keindahan sorga yang ada. Setelah kami ini punten mengikuti daripada apa-apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya, mulai para ulama. Maka dulu ada sahabat, bukan sahabat, ya hampir jadi sahabat, tapi tidak jadi sahabat. Namanya itu seorang laki-laki, Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan, ya makan malam ataupun makan siang, dipanggillah untuk makan. Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan wajhi ala wajhika haram wa ta'amuk ala lisani haram. Kata Rasulullah, Umayyah, pokoknya gini nih ya. Aku nggak bakalan datang ke rumahmu karena kedatanganku ke rumah itu haram bagiku. Kata Rasulullah. Iya, ini Rasulullah dengan Umayyah bin Khalaf itu bersahabat, teman. Sejak kecil juga teman. Seperti halnya, walaupun tidak seperti Rasul akrabnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mengatakan, kata Umayyah dengan ya sudah, kalau begitu bagaimana agar kamu datang ke rumahku dan memakan makanan yang aku sudah sajikan? Karena orang Arab ini sangat senang sekali kalau ada teman datang ke rumah lalu makan lahap habis, itu sangat senang sekali. Dan menjadi tamu kehormatan buat ataupun satu kebanggaan, kegembiraan kalau Rasulullah datang ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Saat itu Umayyah bin Khalaf ya minta, ya Muhammad datanglah ke rumahku untuk makan. Kata Umayyah bin Khalaf, datanglah. Rasulullah mengatakan, kedatanganku, wajahku untuk datang di tempat ke rumahmu itu haram. Makananmu pun yang kau sajikan haram bagiku. Ya. Lalu, ya sambil bercanda, namanya teman. Aduh, kalau gitu, bagaimana caranya agar kau makan di rumahku, terus engkau datang ke rumahku, bagaimana caranya? Gampang. Katakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata Rasulullah SAW. Maka, Umayyah bin Khalaf mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengatakan 2 kalimat syahadat. Wah, bahagia Rasulullah. Umayyah bin Khalaf mengatakan 2 kalimat syahadat, lalu makan Rasulullah dengan lahapnya apa yang disiapkan oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah itu para teman-temannya Umayyah dengan mata, apa? Dia masuk Islam? Lalu ditanya, Umayyah, kamu beneran masuk Islam? Kamu beneran masuk Islam? Apa kamu itu nggak apa namanya, khawatir dengan apa yang kau ucapkan tadi? Beneran kamu masuk Islam? Dia bilang, iya. Memang kenapa? Wah, jangan dong. Lihat agamamu tuh begini, lihat ini begini. Akhirnya Umayyah bin Khalaf berpikir, apalagi ini, waduh banyak yang berbicara teman-teman lamanya. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah, bicara semuanya. Akhirnya Umayyah bin Khalaf mengatakan, ya sudah, aku tidak lagi mengikuti Muhammad. Bahkan aku akan jaga jarak dengan Muhammad untuk tidak berdekatan lagi, agar dia tidak lagi berbicara tentang masalah agamanya. Maka Umayyah bin Khalaf menjadi musuh Rasulullah dan punten-punten, Umayyah bin Khalaf tidak menjadi seorang yang mukmin padahal dia sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Rasulullah menyatakan dia itu Islam terus murtad. Tahu nggak apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia wa yauma ya'addu dzalim, dia menggigit jarinya. Ya'addu itu menggigit jarinya dengan aduh gitu, menyesal, sangat menyesal. Dengan wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani aduh alangkah baiknya dulu aku ini ya ittakhadtu ma'ar rasuli khalila atau ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh sayang dulu sayang banget aku tidak ikut bersama Rasulullah bersahabat ya. Kenapa aku nggak ikut jalan Muhammad ya? Itu padahal dia sudah Islam. Dalam Al-Quran terusnya lagi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, coba seandainya aku dulu itu tidak mengikuti fulan, Abu Jahal, Abu Lahab, ya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Alangkah baiknya aku tidak ikut dia, tapi aku ikut bersama Rasulullah. Itu kalimatnya. Subhanallah, iya.
Maka ini mirip dengan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Bayangin aja orang yang jumpa dengan Rasulullah langsung saja, ya. Orang yang jumpa dengan Rasulullah saja ternyata apa? Ternyata bisa saja meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memiliki teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak baik, yang selalu punten-punten memasukkan kabar-kabar, berita-berita yang buruk. Itu mengerikan sekali. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkenal, ya, ada dan diabadikan orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, ternyata dia kafir lagi, lalu dia sangat teramat menyesal sampai menggigit kedua jarinya ataupun tangannya dengan mengatakan wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya aku dulu berada di jalan di mana Rasulullah berpijak. Ya wailata, aduh celakanya aku, ya, binasanya aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya aku meninggalkan dia, tidak ikut-ikutan dengan mereka. Itu kalimatnya. Hati-hati, iya. Maka sekarang pun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, teman itu sangat menentukan kita. Bersahabat itu sangat menentukan daripada perjalanan kita. Kita berteman dengan orang baik, insya Allah kebaikan yang akan didapatkan. Maka pilih-pilih teman itu benar-benar suhbah soleh itu sangat penting. Mungkin pernah mengenal Khalid bin Walid, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, pintar. Iya, bukan hanya cerdas, bukan hanya pintarnya, tapi apa? Masya Allah, dia ini punya keunggulan di dalam berbagai macam kecerdasan yang beliau miliki. Bahkan Khalid bin Walid ini, sekelas kecerdasannya, kepintarannya, waduh, bagikan Umar bin Khattab, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Ali bin Abi Thalib, begitulah kira-kira dari kecerdasannya, keberanian itu luar biasa. Ini Khalid bin Walid, siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid? Tapi tahu, iya, dari kecerdasan, dari kepiawaiannya, dari kekuatannya, dari Masya Allah keinginannya, itu Khalid bin Walid itu boleh dikatakan setaraf dengan kibarus sahabah. Kibarus sahabat al-awwalun, kibar sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sampai orang-orang kaget. Ketika Abu Bakar sudah Islam, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, bahkan orang-orang yang cerdas seperti sahabat-sahabat Rasul yang lainnya sudah masuk Islam. Ini Khalid bin Walid belum masuk Islam. Sampai orang bertanya-tanya, kenapa Khalid bin Walid belum masuk Islam? Sampai Rasulullah menyampaikan kalimatnya, Inna li Khalida aqlun yahdi. Afala dikatakan, aqluhu yahdi ilal Islam. Itu kata Rasulullah. Ini punten teman-teman, simak baik-baik. Rasulullah mengatakan, Inna li Khalid aqlun yahdi. Sesungguhnya Khalid itu memiliki akal yang sangat cerdas. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah kecerdasannya itu tidak menunjukkan dia ke dalam syariat Islam? Tahu nggak rahasia itu apa bahasanya? Bahasanya begini nih. Simak baik-baik. Dengan mengatakan, Inna li Khalid aqlun yahdi. Sesungguhnya Khalid itu memiliki akal yang cerdas. Khalid itu punya akal yang cerdas. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah kecerdasannya itu tidak mengarahkan dia ke dalam Islam? Seakan-akan orang yang cerdas banget mah, orang yang cerdas beneran pasti akan memegang Islam. Itu yang cerdas sesungguhnya. Itu kata Rasulullah. Iya, jadi orang yang masuk Islam itu benar-benar orang cerdas. Kenapa? Berpikir gitu. Berpikir dengan benar. Jadi kalau akalnya digunakan untuk masalah kehidupan ini, pasti masuk Islam. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia apapun gelarnya, kalau nggak Islam, seakan-akan Rasulullah mengatakan aneh Islam, aneh dia mengaku pintar tapi tidak mendapat jawaban yang benar terhadap untuk apa yang diciptakannya. Ini seakan-akan Rasulullah mengatakan demikian. Secara tidak langsung orang yang cerdas itu adalah yang membimbing dirinya menjadi seorang yang beriman. Tahu coba, disampaikan kepada Khalid bin Walid kata-kata ini. Rasulullah tidak bilang gini, Khalid masuk Islam, tidak, cuma kata-kata mengatakan. Kata Rasulullah, Inna li Khalid aqlun yahdi. Iya, sesungguhnya Khalid itu punya akal yang cerdas. Lalu mengatakan kata-katanya, subhanallah, ya, dalam kata-katanya, awamithli Khalid aqluhu la yahdi ilal Islam. Apakah secerdas Khalid ini tidak menunjukkan akalnya, kecerdasannya, kepintarannya untuk beragama Islam? Bahasa dalam kurungnya, orang cerdas itu pasti akan membenarkan syariat Islam. Secerdas-cerdasnya orang itu mengaku dia cerdas dengan gelarnya yang dia paparkan, kalau dia tidak masuk Islam, seakan-akan Rasulullah mengatakan tidak cerdas. Masya Allah. Karena orang cerdas itu Khalid bin Walid memahami kata kaidah itu, dia coba pelajari apa sih Islam itu. Ternyata masuk Islam. Walaupun sudah berapa jauh jaraknya daripada Umar bin Khattab, jauh daripada Utsman bin Affan. Subhanallah. Luar biasa.
Jaraknya cukup jauh, iya. Setelah apa? Setelah sulh dalam perang Badar aja masih dalam keadaan kafir. Perang Uhud saja masih kafir. Sulh Hudaybiyah saja masih kafir. Subhanallah, iya. Punten, dalam perang Khandaq itu masih kafir. Sulh Hudaybiyah masih kafir. Setelah sulh Hudaybiyah kira-kira datanglah untuk memeluk agama Islam. Umar bin Khattab kan nanyanya nggak tanggung-tanggung. Ya Khalid, kata Umar bin Khattab, saya aneh. Saya heran. Kok aneh gitu? Secerdas kamu gitu telat Islamnya. Itu Umar bin Khattab nanya, kamu tuh cerdas, kamu tuh pintar, kenapa Islamnya telat? Tahu jawaban Khalid bin Walid mengatakan apa? Iya, saya telat masuk Islam. Kenapa? Salah idola. salah panutan, ya, salah panutan, salah idola, itulah yang membuat saya salah. Subhanallah. Saya salah panutan, saya salah idola. Saya sukanya Abu Jahal, saya kira Abu Jahal tuh orang yang paling bla 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 bla. Ini sekarang begitu tuh. Salah idola, salah panutan, bisa salah keblangsak semuanya. Maka idolakan yang benar-benar hati nurani kita menyatakan dia soleh. Kenapa? Ruhu mujannadah. Orang soleh itu, orang baik itu hanya bisa bertemu dengan orang baik. Hatinya itu, walaupun bunda, ikhwah, akhwat belum pernah berjumpa dengan orang tersebut, tapi bunda solehah, maka bunda punten akan terpaut dengan wanita yang solehah tadi, walaupun tidak pernah jumpa. Kenapa? Ruh mujannadah. Artinya apa? Hatinya ini sudah terpaut. Kenapa? Karena sama-sama mencintai Allah, sama-sama sayang kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah. Seperti itu. Iya. Subhanallah. Istilahnya gula lah. Saya punya gula misalnya ya. Lalu uminya maki juga beli gula. Lalu anak saya pertama bawa gula. Anak kedua saya, anak kedua saya bawa gula. Anak ketiga saya bawa gula. Gulanya beli-beli masing-masing. Saya gula, dia gula. Asal semuanya gula, begitu dicampurkan, jadi pahit kira-kira? Tidak. Jadi kalau seandainya kami mendengar, lalu kami berpikir, mengikuti, kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka ini. Maka punten, yang namanya Khalid bin Walid, ketika kenapa engkau telat masuk Islamnya, wahai Khalid, padahal engkau ini adalah orang cerdas, orang pintar, yang orang luar biasa. Khalid bin Walid mengatakan, saya salah mengidolakan. Iya, saya salah mengidolakan, saya salah berteman, sehingga saya berpikir dengan teman-teman saya kalau kamilah yang benar. Maka punten, ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Teman ini sangat menentukan dalam jalan perjalanan menuju ke akhirat kita, walau bagaimanapun. Buktinya sekarang berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini berhijab karena temannya, iya, meninggalkan riba karena temannya, iya, ngaji karena temannya. Subhanallah, teman itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Usikum.